Dari situ kan bisa kelihatan bahwa sebetulnya ini kan sudah apa ya istilahnya, nggak ada efek jerahnya gitu. Nah, kenapa saya bilang mestinya dimaksimalkan 10 tahun. 10 tahun Luar biasa. supaya ada efek jerah. Kalau ini dianggap rezim otoriter, saya yakin dihukum mati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padasuat TV, saya ada di kantor KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum, dengan Habib Husin Shihab sebagai sekjennya. Gimana, Beb? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Tetap semangat ya, Beb ya. Ada yang menarik, pemirsa. Habib Husin Shihab. Kita bincang-bincang tentang Habib Rizik Shihab. Nah, kemudian ada Quraisy Shihab. Semua Shihab. Saya tidak tahu nih, apakah ada kelindan ketiganya atau seperti apa ini, Bib? Saya nggak tahu ya kalau dari silsilahnya Habib Rizik itu gimana. Tapi kalau Prof. Gures, Prof. Dr. Alwi Shihab, mantan Menlu waktu itu, ya masih ada hubungan keluarga, masih kerabat. Iya. Pantasan ini orang hebat juga gitu kan, orang-orang hebat ya. Tapi dengan Rizik Shihab Nggak tahu saya. Oh, belum tahu ya. Belum, nggak tahu. Ini Habib mengkritik Habib nih, luar biasa. Bib, ini kita kan sudah tahu nih, Habib Rizik itu diputus dengan 3 putusan. Pertama 20 juta yang kasus kerumunan Dan 3 bulan ya, 3 bulan dan 20 juta gitu. 20 juta, kemudian 8 bulan, dan yang terakhir itu 4 tahun. Masalah berita bohongnya. Masih berita bohong. Nah, kalau yang 2 keputusan itu ya, itu biasa aja lah, win-win solution ya. Tetapi yang menjadi, Tapi tetap pengadilan harus banding itu, jaksa, karena tidak sesuai dengan 2/3 dari tuntutan jaksa. Iya, itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. 4 tahun kan? Bukan, yang kan ada Petamburan, ada lagi di mana? Megamendung. Terus kemudian yang Bima Aryang yang ngelaporin kan? Iya. Nah, kalau Megamendung sama Petamburan itu kan sebetulnya di bawah 2/3 dari tuntutan jaksa. Iya. Dengan ini kan Petamburan, Megamendung kan rusuh. Benar. Gaduh. Benar. Orang dihasut. Iya. Ya kan? Emang ada penghasutan itu? Ya itu kan pasal 160 ya yang Habib Rizik itu menghasut masa apa enggak waktu itu? Ya kan ngajak. Oke. Gitu. Ada undangan juga. Dan Petamburan masalah pernikahan ya. Iya. Terus Betul. yang di Megamendung itu Murid masalah Nabi ya? Murid Nabi kalau nggak salah. Ya, murid Nabi ya. Nah, iya. ya kan ada pernikahan anaknya. Betul. Nah, dari situ kan bisa kelihatan bahwa sebetulnya ini kan sudah apa ya istilahnya, nggak ada efek jerahnya gitu. Nah, kenapa saya bilang mestinya dimaksimalkan 10 tahun. 10 tahun Luar biasa. supaya ada efek jerah. Nah, dia sudah 2 kali masalah kerumunan, kerusuhan. Wah, ini statementnya. Sebelumnya ya, sebelumnya yang dia waktu di penjara 2 kali itu kan masalah kerusuhan juga. Nah, dia di penjara karena itu. Sekarang bikin ulah lagi dengan berbagai macam ini ya, tindak pidana dari pasal-pasal yang dikenakan terhadap beliau gitu. Itu kan sama juga bikin kerusuhan gitu. Rusuh, apalagi di zaman Covid begini. Kenapa saya bilang dimaksimalkan? Supaya ada efek jerah. Karena kalau cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak ngefek gitu. Ini kan masalah hukum, masalah perspektif hukum. Saya melihatnya dari pandangan hukum. Kenapa ada istilah teori pemidanaan? Iya. Di dalam hukum itu ada teori pemidanaan. Tujuannya ya supaya orang yang dipidanakan, yang dipenjara itu ada pidananya. Ketika dia dipenjara, udah 2 kali dipenjara, tapi tetap melakukan hal yang sama, harusnya gimana? Bagus-bagus nggak dihukum mati sama. Kalau ini dianggap rezim otoriter, saya yakin dihukum mati gitu.
Luar Gitu. biasa itu. Tapi enggak, ini 10 tahun. Masalahnya pakai 10 tahun dituntutnya 6 tahun sama JPU. Bener kan? Divonis 4 tahun. Kan berarti rezim ini baik sebetulnya. Jadi berarti Kalau mengacu itu sebagai dari kalau kata mereka nih rezimnya Jokowi ini jahat. Kalau menurut pandangan netizen-netizen yang pro dengan Habib Rizik, Iya, iya. rezim ini zolim, rezim ini biadab, betul. rezim Iya, ini macam-macam kan. betul. Nah, kalau dihitung-hitungan secara hukumnya mestinya 10 tahun. 10 tahun ya. Nggak Kalau bisa dibilang dibayangkan. rezim ini otoriter, ditembak. Ya. Oke, Bib. Jadi kalau perspektif hukum ini, putusan 4 tahun itu sudah adil dan seadil-adilnya ya. Iya, menurut saya sudah. Oke. Ini walaupun bisa aja kan JPU itu banding ya, ada upaya gitu kan. Tapi Habib Rizik kan mau banding. Banding ya, betul. Betul. Banding sudah positif banding. Kalau dia mau banding, ya nggak tahu nanti gimana ceritanya, bagaimana kebijakan majelis hakim, Ya. terus apa yang akan dilakukan oleh JPU nanti kita tunggu aja. Ini ulangi lagi ini. Ulangi lagi. 4 tahun itu sudah adil atau masih kurang? Ya kalau menurut saya sesuai dengan pasalnya aja. Berapa tahun? 10 tahun. Oh, 10 tahun. Jadi dimaksimalkan hukuman Habib Rizik 10 tahun. Wah, luar biasa. Nggak apa-apa kan? Iya, iya. Ada dasarnya gitu Oke, kan. oke. Kenapa 10 tahun? Kan saya sudah sebutkan tadi. Jadi biar jelas supaya dengan adanya informasi ini masyarakat itu harus ekstra hati-hati. Oke. Karena ini negara hukum. Gitu. Iya. Jangan seolah-olah dia anak pejabat, mau dia tokoh besar, Iya. terus semena-mena, ya kan? Dengan dia melakukan seperti itu, artinya tidak memberi contoh yang baik untuk peradaban, Oke. untuk anak-anak kita nanti. Oke. Ini kan akan terus ada jejak digital, ya. semua itu kan akan ada. Oke. Anak-anak kita nanti akan baca, wah Habib Rizik ini kok nggak dihakimi, nggak diadili, atau dibebaskan. Jadi dampaknya ke masyarakat itu juga nggak ada akhirnya. Demikian bincang-bincang saya dengan Sekjen KPMH, luar biasa di kantornya. Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Jadi semua yang berbau mafia sikat habis ya. Sikat habis, kita sikat habis. Ngopi dulu, Bim. Siap. Saya yang nawarin. Wah, kopinya kental. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.